Pembacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi. Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh, aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun, dan yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengar suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, aku tidak bersalah terhadap darah perempuan ini. Maka segenap rakyat berpaling kepada Daud. Katanya, apa maksudnya kata-kata itu? Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, demikian bodohlah kalian, hei kamu orang Israel. Adakah kamu menghukum seseorang tanpa putri Israel, tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke tempat pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini. Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami, dan beritahukan kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua. Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa. Setelah mereka dipisahkan jauh satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, hei engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat, dengan menjatuhkan keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah, dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh. Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, di bawah pohon apakah kau melihat mereka bercampur? Sahut orang tua-tua itu, di bawah pohon mesui. Kembali Daniel berkata, beginilah engkau mendustakan kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau. Setelah orang itu disuruh pergi, Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu,
Hei keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau, dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu telah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur? Saut orang tua itu, di bawah pohon berangan. Kembali Daniel berkata, baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membelah engkau, sehingga engkau binasa. Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah orang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanku, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja, kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan,
Sang Raja kemuliaan. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan kepada pertobatannya lah. Aku berkenan supaya ia hidup. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Yesus hadir dan memberikan suatu cara pandang dan juga keselamatan yang benar-benar baru. Kalau dalam Perjanjian Lama, dalam bacaan pertama, dengan sangat jelas bahwa orang ketika mendapat suatu perkara yang melanggar hukum Taurat memang harus dihukum. Tapi tadi bahwa kebalikan dari kisah Injil ini di bacaan pertama, di situ seorang perempuan yang justru mendapatkan fitnah atau sebuah dusta, maka ia terbebas dari tuntutan kematian. Lalu dalam Injil justru sebaliknya, Yesus lebih radikal lagi bahwa pengampunan harus diberikan secara total. Karena terkait dengan dosa, upah dosa adalah maut. Maka Yesus mengajarkan pada kita tentang arti sebuah pertobatan dan pengampunan itu nilainya sama. Ketika orang bertobat, berarti ia diampuni dosa-dosanya. Ketika orang tidak mau bertobat dengan cara hidupnya yang sesat dan melawan Allah, berarti melawan Roh Kudus. Semoga dengan pengajaran Yesus tentang radikalisme dalam hal pengampunan, kita pun demikian adanya. Berani untuk membawa pengampunan pada setiap orang yang membutuhkan, dan kita pun siap memohon pengampunan ketika kita berbuat salah. Dan semoga Tuhan membimbing kita dalam perjalanan rohani kita untuk
perayaan Paskah, yaitu kebangkitan Tuhan yang membangkitkan hidup kita dari lembah kematian. Tuhan berkati kita semuanya.